مرحبا أهلا النوادي. Keunikan lainnya, setiap sigoh ada haddatsana, ada akhbarona, ada anba'ana, ada sami'na, ada juga akhbarani, haddatsani, anba'ani, sami'tu, dan lain-lain disebut dengan sighah adawat, ya. Adawat tata cara pengambilan hadis. Itu semua ada maknanya, ada definisinya, ada maksudnya. Al-Imam Syafi'i itu dikenal sebagai ahli fikih, tapi beliau juga ahli hadis. Julukan beliau Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Beliau lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Bukhari mendapatkan hadis banyak lewat murid-muridnya, baik Imam Syafi'i atau Imam Malik. Imam Malik juga ahli hadis. Kelahiran tahun 93, wafat 179 Hijriah, menulis kitab Al-Muwatta. Metodologi Imam Malik untuk mengajarkan hadis atau meriwayatkan hadis, beliau mendengarkan murid membaca. Jadi murid diperintahkan membaca hadis, Imam Malik hanya mendengar, kemudian yusahih, yadbit, yu'allik. Yusahih, yadbit, yu'allik. Kalau ada yang salah dikoreksi. Oh, itu bacaan salah, yang benar begini. Diberikan syakalnya. Setelah baca diterangkan isi hadisnya. Itu manhaj al-Imam Malik, metodologi Imam Malik. Jadi murid yang membaca, sang guru mendengar, menyimak, memperbaiki, menjelaskan. Keutamaan metode ini, sang guru bisa mengetahui kemampuan murid. Ini murid bacaannya sudah benar atau belum? Itu bisa diketahui dengan cara semacam itu, metode seperti itu. Karena guru menyimak, oh muridnya membaca seperti ini, oh ini salah, bacaan kamu salah yang ini. Bisa tahu sejauh mana kemampuan dia di dalam membaca hadis Nabi Muhammad SAW. Juga bisa mengetahui kemampuan dia dalam ilmu alat, ilmu al-lughah al-arabiyah. Kemudian diterangkan setelah itu. Nah, Imam Syafi'i ini umumnya, ya, artinya metode ini kebanyakan dilakukan, bukan keseluruhan, kebanyakan, aglabiyah. Kalau Imam Syafi'i terbalik, murid disuruh mendengar, kemudian guru yang membaca. Jadi Imam Syafi'i yang membaca, menerangkan, membaca, menerangkan. Murid-murid hanya mendengar. Itu metodologinya Imam Syafi'i. Kalau Imam Bukhari menghimpun keduanya. Imam Bukhari kadang-kadang membacakan hadis kepada murid-murid, dan kadang-kadang murid-murid yang membaca hadis di hadapan Imam Bukhari. Nah, ini bisa kita ketahui manhaj, metodologi ini ditulis oleh salah satu imam besar, Al-Hafiz Kabir wal Imam fil Hadis, bernama Al-Imam Ibnu Rusyaid Al-Fihri, yang wafat tahun 721 Hijriah. Di dalam kitabnya As-Sanan Al-Abyan wal Mawridu Al-Am'an fil Muhakamati Bainal Imamain fis Sanadil Mu'an'an. Dalam kitab tersebut dijelaskan demikian. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana, wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau guru membacakan hadis kepadamu, maka kamu sebut haddatsana.
bahwa sang guru telah menyampaikan hadis itu kepada kami. Faqul, maka ucapkanlah haddatsana. Wa idza qara'ta alaihi faqul akhbarana. Tapi apabila kamu murid yang membacakan hadis di hadapan guru dan guru mengifbat hadis tersebut, maka ucapkanlah akhbarana. Kemudian kalau anba'ana diberitakan kepada kami, itu maknanya diijazahkan kepada kami. Itu definisi ulama hadis sejak ribuan tahun, sudah sangat formal, intelektualnya tinggi membahas masalah tentang keilmuan, terutama di bidang ilmu hadis. Karena sebab itulah sampai sekarang masih terjaga ilmu menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga ulama hadis bisa mengetahui ketika disampaikan di dalam kitab hadis haddatsana. Yang pertama kita sudah paham bahwa guru sedang membacakan hadis kepada kami, haddatsana. Dan ketika ada sighah menyatakan akhbarana, kita sudah paham bahwa murid sedang membacakan hadis di hadapan guru dan guru mengifbat hadis itu. Imma hadis itu guru ngasih lewat tulisan kemudian disuruh baca, bisa jadi seperti itu. Imma sang murid ini dapat hadis dari guru yang lain, kemudian dibacakan di hadapan gurunya dan gurunya menyatakan itu hadis, maka itu bisa menggunakan istilah akhbarona. Ini saya mau ajak kita mendalami sedikit dari lautan ilmu dalam agama Islam. Jadi dalam ilmu hadis, kata-kata itu saja punya ilmu, tidak sembarangan tuh. Haddatsana, akhbarana, anba'ana, sami'tu, sami'na, enggak sembarangan. Menggunakan pendekatan intelektual dan spiritual. Kalau intelektual tadi, ini definisinya begini. Haddatsana definisinya seperti ini. Akhbarana definisinya seperti ini. Itu pendekatan intelektual. Tapi bukan hanya di situ, spiritual juga. Apa? Salat dulu baru tulis hadis. Istikharah dulu, ini hadis bukan ya Rabb. Sudah diteliti, minta kepada Allah petunjuk, ini hadis bukan. Maka tidak heran banyak yang mendapatkan pengakuan langsung dari Nabi lewat mimpi, itu hadis saya, itu bukan hadis saya. Untuk kalangan mereka itu sering terjadi seperti itu. Kalau yang mengingkari berarti mengingkari sejarahnya Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari juga ada ulama yang memimpikan bahwa Imam Bukhari berdiri di samping Nabi atau di hadapan Nabi, kemudian dengan kipas dia mengibaskan kipasnya ketika ada serangga atau apa yang mendekat untuk menjauhkan serangga itu dari Nabi Muhammad SAW. Di belakangnya atau di sampingnya ada Nabi Muhammad. Kemudian ditakwilkan oleh ulama ahli takwil bahwa engkau kelak akan menjadi orang yang membela hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, haddatsana juga kita bisa tahu bahwa ketika menggunakan kata na, artinya kami, haddatsana, maka menunjukkan bahwa ketika sang guru menyampaikan hadis itu di hadapan sang guru bukan hanya ada satu orang. Karena kata kami artinya ada orang selain saya, ma'agair, jumlahnya banyak. Sehingga kita bisa tahu secara ilmu filologi, ilmu berkata bahasa, bahwa ketika disampaikan haddatsana, berarti pada waktu itu sang guru menyampaikan hadis dihadiri oleh banyak murid. Majlis semacam ini. Haddatsana begini fulan an Abi Quraib. Haddatsana Abu Quraib wa qala haddatsana Abu Muawiyah
wa qala 'anil A'mash wa qala an Abi Salih Abdullah bin Zakwan wa an Abi Hurairah wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala kadza wa kadza wa kadza. Tapi ketika menggunakan haddatsani, guru menyampaikan hadis kepadaku, haddatsani bukan haddatsana, kita bisa paham. Berarti waktu itu hanya ada guru dan seorang murid secara personal. Paham ya? Kalau haddatsani berarti dua orang. Satu yang meriwayatkan sang guru, yang kedua yang menerima riwayat sang murid. Karena ada kata aku menunjukkan satu orang, aku. Berarti hadis itu musyahadah hanya antara satu guru dengan satu murid. Haddatsana. Kemudian dari kata haddatsana kita bisa paham bahwa ketika sang guru menyampaikan hadis, muridnya hadir. Musyahadah, saling bertatap. Namanya talaqi dalam ilmu hadis. Makanya syarat belajar ilmu hadis harus ketemu gurunya secara langsung. Namanya talaqi. Kalau masih lewat perantara media belum disebut talaqi. Walaupun itu manfaat. Talaqi musyahadah. Maka hukum yang sama, nikah lewat video online. Sah tidak? Gak sah. Karena kenapa? Tidak ada musyahadah, bertatap langsung antara yang menikahkan dan yang menikah. Dia harus di tempat, di waktu yang sama. Kalau kamera, via kamera, di waktu yang sama, tapi tempatnya beda. Yang namanya musyahadah, waktu dan tempatnya harus sama. Begitu. Itu baru haddatsana. Baru haddatsana. Sudah banyak faedah yang bisa kita ambil. Haddatsana, akhbarana. Al-Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, di dalam Sunan. Ini ulama asal Turkmenistan. Dimakamkan di Makkah atau di Baitul Maqdis, ada dua pendapat. Ada istilah yang unik. Imam An-Nasa'i menyatakan haddatsana Al-Harits bin Miskin. Gurunya namanya Al-Harits bin Miskin. Haddatsana Al-Harits bin Miskin alaihi qira'atan wa ana asma'u. Ini sighah penerimaan hadis yang unik. Kalau kita terjemahkan, guru bernama Al-Harits bin Miskin meriwayatkan hadis kepada kami, tapi lewat dia. Dia itu murid satu. Guru Al-Harits bin Miskin meriwayatkan hadis kepada kami, dibacakan di hadapan dia. Dia ini gak disebut namanya siapa. Dan aku pada waktu itu mendengar hadis tersebut. Itu sighah unik itu. Haddatsana Al-Harits bin Miskin alaihi qira'atan wa ana asma'u. Ternyata ini berkaitan dengan peristiwa. Salah satu ulama bernama Ibnu Nuqtah. Ibnu Nuqtah wafat 629 Hijriah. Menulis satu kitab berjudul At-Taqyid li Ma'rifati Ruwat As-Sunan wal Masanid. Bagi kita yang ingin mengetahui para rawi yang meriwayatkan hadis di semua kitab sunan yang mu'tabarah dan kitab-kitab musnad al-masanid, kitab itu menerangkan para rawi tersebut satu persatu. Disebutkan kenapa ada sigot demikian. Al-Harits bin Miskin meriwayatkan hadis kepada kami, dibacakan hadis tersebut kepada dia, dan saya pada waktu itu mendengar hadis tersebut. Jadi antara murid dan guru ada konflik, ada masalah waktu itu. Jadi Imam Nasa'i sedang bermasalah dengan gurunya Al-Harits bin Miskin, sedang bermasalah.
Sehingga Imam An-Nasai tidak berani hadir ke majlis secara langsung mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh sang guru. Maka Imam An-Nasai berada di luar majlis, akan tetapi tetap menyimak dan mendengar riwayat hadis yang disampaikan oleh sang guru, sekalipun beliau tidak bisa melihat wajah sang guru. Subhanallah, lagi masalah tapi kalau ilmu tetap datang. Ajib. Maka dikatakan oleh Ibnu Nuqtah, maksud sigot itu bahwasanya saya mendengar hadis tapi tidak melihat wajah guru saya, dan guru saya membacakan hadis tersebut kepada salah seorang murid yang ada hadir di hadapannya. Maka jadilah sigot haddatsana Al-Haris bin Miskin alaihi qiraatan wa ana asma'u. Ya. Kalau kita kan sudah tidak datang, sudah. Kalau meraju sama guru sudah. Yang lebih ajib lagi, Imam An-Nasai dengan sang guru ini berkonflik, ada masalah. Tapi ketika ditanya oleh ulama-ulama hadis, bagaimana menurutmu Al-Imam Al-Haris bin Miskin, ditanya kepada Imam Nasai. Imam Nasai mengatakan, kana thiqatan ma'munah. Beliau orang yang siqah, terpercaya, orang yang jujur, hafalannya kuat, amanah, soleh. Ini lagi ada masalah nih, tapi ditanya jujur. Namanya kejujuran intelektual, as-sidqul ilmi. Masalah pribadi dikesampingkan, karena mereka sedang menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulis. Nah, gurunya ini disanjung oleh Imam An-Nasai dalam kitab-kitabnya, bahkan riwayatnya diterima sekalipun ada masalah. Sang guru ini hakim Qadhi di Mesir. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lami Nubala, juga di dalam kitab Mizanul I'tidal fi Naqdir Rijal, yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, menyebutkan beliau ini sebagai Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith Qadhil Qudat di Misra, seorang imam besar, Al-Allamah, kathratul ulum, ilmunya banyak yang dikuasai, Al-Muhaddith, ahli hadis, Al-Faqih, ahli hukum. Beliau mazhab Maliki karena ngambil ilmu fikih kepada Ibnu Qasim dengan Ibnu Wahab. Ibnu Qasim, Ibnu Wahab sanadnya kepada Imam Malik bin Anas. Kemudian Ats-Tsabat dibacanya huruf ba-nya dibaca fathah, Ats-Tsabat. Memang ada beberapa keterangan membacanya huruf ba-nya sukun, Tsabtun. Tapi kita merujuk dalam kamus bahasa Arab, salah satu ulama pakar bahasa Arab yang diakui bernama Al-Imam Fairuz Abadi, dalam kitabnya Al-Qamus Al-Muhit, beliau guru dari Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan Ats-Tsabat dengan huruf fathah ba-nya, Ats-Tsabat artinya Al-Hujjah, bisa dijadikan rujukan. Kalau kitabnya kitab Ats-Tsabat, namanya Ats-Tsabat Al-Kabir, karya Syekh Hasan Mashhad, itu adalah kitab indeks nama-nama guru, indeks sanad, dan indeks nama-nama kitab dan sanad kitab. Namanya apa? Ats-Tsabat Al-Kabir, dibacanya fathah. Kalau huruf ba-nya dibaca sukun, Tsabtun, bukan Tsabat tapi Tsabat, ya, maka artinya itu berbeda, jadinya pemberani atau teguh. Tapi kalau huruf ba-nya dibaca fathah, artinya Al-Hujjah. Nah, istilah ini digunakan di dalam penilaian para periwayat hadis, itu yang digunakan ba-nya fathah, Ats-Tsabat, bukan ba-nya sukun.